Ini segini ini ukuran 3 cm 3 cm, 4 cm, 5 cm. Ini biasanya untuk pembibitan. Oke guys, salam koi lover dari Duta Koi Blitar. Ya, hari ini kita mau ngobrolin tentang ikan kecil, ikan benih, ikan yang biasa digunakan untuk pembibitan ya. Nah, karena di tempat kami Duta Koi Sejahtera ini banyak sekali yang menanyakan tentang ikan kecil, ikan bibit yang ukuran 5 cm sampai 10 cm itu sangat banyak sekali yang menanyakan. Jadi akan saya buatkan video tentang ikan kecil. Biasanya mereka, para pembeli itu mencari ikan kecil untuk pembibitan. Ada plus minusnya sih sebenarnya. Ikan kecil itu sangat berisiko dengan kematian tentunya. Juga berisiko di kualitas juga, karena ikan kecil itu kita kan juga nggak tahu nanti kualitasnya seperti apa, karena ukuran yang kecil 5 sampai 10 itu belum bisa terlihat patternnya, belum bisa terlihat kualitasnya. Cuman kita mengandalkan, ada yang lompat. Cuma kita mengandalkan indukan. Kita mengandalkan story dari indukannya itu seperti apa. Jadi memelihara ikan kecil atau bibit-bibit seperti ini ya seperti berjudi, berisiko. Bukan berisiko sih, tergantung story dari indukannya itu juga. Makanya kadang ada ikan yang sangat murah, 100 ekor 200.000 gitu. Tapi ya gitu, nanti ikannya saat besar ya bisa dibilang kropyok gitu, biasanya orang sebut kropyok. Sedangkan beda lagi kalau ikannya itu turunan F1 atau memang indukan yang bagus, ukuran besar, jumbo, dengan pattern yang bagus dan sangat kuat, jelas, itu biasanya menurun ke anak-anaknya. Itu memang harga anakannya pun juga lumayan mahal. Di sini kualitas sedang, indukan-indukan sedang itu kita di harga 800 ribuan untuk 100 ekor. Itu biasanya di kami kualitas sedang, maksudnya indukannya juga lumayan bagus. Bukan dari impor ya, tapi sudah lumayan bagus dan lumayan jumbo. Itu memang agak mahal, sekitar 800.000 itu per 100 ekor. Tapi biasanya ikan-ikan yang di kami 100 ekor itu sudah melakukan sekali sortir ya. Jadi yang berpotensi tidak baik atau polos-polos itu sudah dibuang. Kita ikannya lompat-lompat. Kita menjual, jadi sudah satu kali sortir ikan yang ikannya lompat-lompat, ikan yang berpotensi kropyok itu sudah dihilangkan. Jadi seperti itu. Nah guys, jadi karena ikannya tadi lompat-lompat, saya angkat, saya masukkan ke akuarium. Jadi hari ini kita mau membahas tentang ikan kecil, tentang perawatannya, persiapannya, atau apapun yang berkaitan dengan ikan kecil saat kita beli ikan kecil. Karena banyak sekali dari pembeli itu cari ikan yang kecil-kecil. Mungkin karena murahnya ya, mungkin karena murah, dengan segala plus minusnya tadi, banyak resiko dan segala hal, tapi tetap aja banyak yang beli ikan kecil. Untuk itu coba kita bahas apa saja sih persiapan saat membeli ikan kecil
seukuran 5 cm sampai 10 cm. Tentunya dipersiapkan kolam pembesaran. Jadi kolam pembibitan untuk dibesarkan. Itu kalau ikan ukuran 5 sampai 10 itu per 100 ekornya kita bisa memakai kolam 3 kali 3. 3 meter kali 3 meter itu lebih dari cukup. Nanti kita bisa pakai sampai besar. Karena nanti ada penyortiran kalau ikan ya. Jadi ukuran 3 meter kali 3 meter itu bisa untuk 100 ekor ikan. Dengan kedalaman ikan kecil 5 sampai 10 itu kedalamannya kita ideal di 50 cm ya. Jadi karena apa? 50 cm itu untuk kita mencapai suhu yang hangat. Ikan kecil cenderung lebih rentan di suhu dingin, mudah mati karena perubahan suhu yang sangat karena perubahan suhu yang berubah-ubah itu ikan kecil sangat sensitif. Jadi biasanya idealnya di suhu yang hangat karena dia mudah lapar, jadi dia cepat besar gitu. Jadi itu tadi pengkondisian lahan ya untuk ikan berukuran 5 sampai 10 seperti itu kurang lebihnya. Setelah itu untuk pakan ukuran 5-10 gunakan PF 1000 atau PF 500 itu sudah cukup. Kalau ikan koi itu ya cara kasih makannya itu sedikit-sedikit tapi sering. Jadi seperti itu kalau ikan koi. Bisa digunakan di ekosistem kolam itu, bisa ditambah bakteri starter misalnya, EM4 misalnya, atau apalah. Yang jelas tiap kondisi air itu kan berbeda tiap daerah. Jadi penanganannya pun atau pembentukan ekosistem kolam itu juga berbeda-beda. Jika memungkinkan tambah bakteri starter atau EM4 atau apalah misalnya, jika dimungkinkan bisa dilakukan karena tiap daerah itu juga beda airnya. Setelah melakukan hal-hal tadi, perawatan, tentu kita akan bicara tentang hasil ya. Biasanya 5 sampai 10 cm itu mencapai ukuran 30 cm itu biasanya butuh waktu 8 bulan. Kurang lebihnya 8 bulan. Nah, dalam waktu 8 bulan itu dilakukan penyortiran. Jadi nggak semua 100 ekor nanti akan dibesarkan, tidak. Karena jelas rugi dipakan. Jadi setelah masuk 2 bulan di kolam itu dilakukan penyortiran, yang jelek dieksekusi. Setelah itu lakukan lagi penyortiran sampai 4 atau 5 kali penyortiran. Itu dalam kurun waktu 8 bulan itu dilakukan 4 sampai 5 kali penyortiran. Supaya kita dapat menghasilkan ikan yang bagus. Jadi saat ikan besar itu, misalnya ikan ukuran 20 sampai 25 itu sudah kelihatan, oh ikan ini bisa dibesarkan, ikan ini bagus untuk dibesarkan. Jadi kita mengasih makan yang bagus itu nggak rugi, karena nggak ada ikan yang jelek. Dalam artian gini, bukan ikan yang jelek ya, maksudnya nggak ada ikan kropiok atau ikan yang terlalu polos atau nggak ada motifnya atau apa, itu sudah nggak ada. Jadi yang dikasih makan enak itu khusus ikan yang mau dibesarkan. Biasanya dalam persentase ada sekitar 30% atau 40% yang bisa dibesarkan, untuk potensi dibesarkan. Biasanya seperti itu. Jadi nggak semua loh ya, dari 100 ekor ikan itu bisa dibesarkan semua, nggak semua. Nah, itu tergantung kualitas dari indukannya. Makanya jika kalian beli ikan yang ikan 5 cm, 10 cm itu yang sangat murah, itu bisa dibilang nanti 100%-nya kropiok. Nah, sedangkan jika kalian beli ikan yang agak mahalan dikit, ya nanti hasilnya juga banyak yang bagus gitu. Apalagi kita
uh, beli ikan dari indukan F1 atau impor yang sudah kualitasnya bagus, kita beli anakannya, ya udah bisa dibilang 90% nanti hasilnya bagus. Jadi nggak semuanya ikan itu hasilnya bagus. Harga menentukan sih juga, harga menentukan. Jika kalian beli bibit yang murah, misalnya 200.000 per 100 ekor, ya udah nanti hasilnya pun jangan mengharap banyak. Sedangkan jika kalian beli yang 1 juta misalnya, itu harapannya pasti banyak. Karena ikan 1 juta 100 ekor yang 5 sentian itu kan ikan mahal termasuk. Itu pun indukannya kita juga dikasih tahu indukannya seperti ini, atau seperti ini, penjelasannya lebih banyak. Sedangkan kalau kita beli ikan yang 200 ribuan itu, ya udah kita nggak tahu induknya seperti apa. Bahkan dari kecil aja sudah kelihatan kuning semua itu, sudah nggak ada motifnya. Nah, sedangkan kita beli yang 800 ribu misalnya, beli dari Dotakoi 800 ribu, itu motifnya sudah kelihatan karena yang berpotensi keropyok atau yang sudah polos-polos itu sudah dibuang, nggak diikutkan. 100 ekor itu 100 pilihan untuk sortiran pertama, jadi seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya, bicara tentang ikan kecil-kecil, ikan 5 cm sampai 10 cm. Ada plus minusnya, murah, tapi kayak berjudi, jadi kita mendapatkan kualitas yang belum jelas. Dan ikan sangat berisiko di kematian karena ikan kecil itu sangat sensitif. Jadi ada plus minusnya, memang murah, 100 ekor dapat harga misalnya 500 ribu, kan murah, tapi ya itu resiko. Tapi semua tergantung pilihan masing-masing sih. Jadi seperti itu tadi, jika ingin beli ikan kecil persiapkan matang-matang. Kalau hemat saya, beli yang bagus, pilih indukan yang bagus, ikan modal yang bagus, jadi saat kita membesarkan pun kita nggak rugi gitu. Sedangkan kalau kita membesarkan ikan keropyok, aduh, kita jualnya aja susah. Mau dilihat juga gitu-gitu aja, polos, nggak ada yang menarik. Jadi hemat saya, menurut saya beli ikan minimal sedang lah, jangan terlalu murah banget, karena jelas ikan murah itu kualitasnya ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Kita rangkum dari awal, pilih bibit yang bagus, siapkan lahan seideal mungkin, suhu, pakan, dan luas lahan itu disesuaikan. Setelah itu lakukan penyortiran, dan tentu lakukan dengan hati ya, lakukan dengan hati, senang, ada feeling lah di situ, karena keseruan, kesungguhan, usaha itu tidak mengkhianati hasil. Karena seperti itu. Salam dari Bapak dari kita. Bye.